bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Ini adalah ruangan yang cukup gelap. Di dalam ruangan ini, ada nyala api yang sedikit redup terlihat bergoyang-goyang. Cahaya dari nyala api telah ditekan oleh kegelapan sampai menjadi sangat lemah. Ketika garis pandang seseorang melebar, dimungkinkan untuk melihat beberapa sosok hitam hadir dalam kegelapan. Mereka tampak duduk di sekitar meja bundar. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka, sementara aura berbahaya perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Suasana di dalam ruangan itu cukup mencekam. Beberapa saat kemudian, sebelum sosok hitam yang duduk itu tiba-tiba menjulurkan lengan bajunya. Sebuah tangan pucat mendarat di atas meja, dan mengetuknya dengan lembut. Fire Crystal Ape King sudah mati, ucap seseorang. Sebuah suara serak tiba-tiba dipancarkan dari bawah jubah hitam. Ya, bahkan kera iblis itu telah sepenuhnya dihabisi, dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Itu mungkin dilakukan oleh para murid Dao Sekte itu. Sejak kapan mereka menjadi begitu kejam? Ucap seseorang yang lainnya. Sosok hitam di dalam ruangan bergerak sedikit sebelum berbicara dengan suara yang dalam. 4 murid Dao Sekte baru saja tiba 2 hari yang lalu, besar kemungkinan, itu terkait dengan mereka, ucap seseorang. Kemungkinan besar juga, pohon kuno Yuan abadi juga telah ditemukan oleh mereka. Ucap seseorang yang lainnya. Sosok hitam itu terdiam sesaat sebelum berbicara dengan suara serak. Ketua, haruskah kita mulai menyerang? Berdasarkan kekuatan murid-murid Dao Sekte di Vena Mineral, akan sangat mudah bagi kita untuk merebut pohon kuno Yuan abadi. Sosok hitam bertanya, jika itu adalah faksi biasa, tidak apa-apa untuk menyerang mereka kapan saja. Namun, ini adalah Sekte Dao. Jika kita tidak tahu apakah ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, tidak perlu bagi kita untuk menyerang. Hanya beberapa Immortal Yuan Ancient Fruits yang mungkin berharga, tetapi tidak ada gunanya untuk membuat marah Sekte Dao karena mereka. Sosok hitam di kursi pemimpin melambaikan tangan pucatnya dan berkata, kami akan menunggu beberapa hari. Jika benar-benar ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi itu akan menyebabkan beberapa keributan. Diam-diam mengirim beberapa orang di sekitar tambang, dan memonitor mereka dengan cermat. Jika ada benih dalam pohon kuno Yuan abadi, seseorang bertanya dengan lembut. Jika ada benih, tubuh sosok hitam terkemuka sedikit condong ke depan. Jubah hitam itu terangkat, memperlihatkan wajah pucat dan teduh. Dia membuka mulutnya, dan tersenyum sebelum berbicara dengan lantang. Lalu, orang-orang itu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi kita. Jika aku mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi itu, dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, semua dosa aku sebelumnya akan diampuni. Pada saat itu, jadi bagaimana jika Dao Sekte menjadi geram? Jangan bilang bahwa mereka akan berani menagih ke Yuan Gate. Beberapa sosok hitam gemetar, ketika mereka melihat sosok yang haus darah, yang perlahan-lahan naik ke wajahnya. Segera, mereka berpisah dan tertawa dengan cara yang tak beradab. Cabang-cabang pohon menyebar terpisah di udara, dan menghalangi cahaya yang tersebar ke bawah, membentuk jejak bintik-bintik cahaya yang bersinar pada beberapa sosok manusia yang duduk di bawah. Sinar cahaya menyinari wajah Lindong, sebelum matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Setelah itu, dia melihat pohon hitam di depannya. Pada saat ini, 5 buah merah terang yang tergantung di pohon menjadi semakin besar, dan mereka tampak seperti buah yang sudah matang. Apakah sudah saatnya? Lindong bergumam dengan lembut. Jejak energi mental muncul dari istana Niwannya. Setelah itu, dia merasakan umpan balik setiap aktivitas di dalam hutan ini. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan 10 aura kuat yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua murid Dao Sekte. Selain itu, ada juga cukup banyak murid Dao Sekte yang berpatroli di daerah yang lebih jauh. Energi mental Lindong dengan cepat ditarik. Sepasang sepatu hak tinggi kecil tiba-tiba muncul di tanah di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum mengangkat kepalanya.
Setelah itu, dia melihat Ying Huan dengan tangannya di belakangnya. Dia menatap ke bawah padanya dari sudut di atasnya. Matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keaktifan. Jiang Kun dan Yuan Ling sedang mengobrol dengan lembut dari jarak dekat. Namun, mata mereka sesekali akan melayang ke arah Lindong. Tentu saja, sebagian besar waktu, mata mereka tertuju pada wanita muda yang mengenakan blus putih dan celana hijau. Orang bisa dengan mudah mengatakan, bahwa mereka berdua naksir dengan Ying Huan. Energi mentalmu cukup bagus, ucap Ying Huan. Wanita muda itu menatap Lindong di bawah pengawasan mereka berdua. Segera dia tersenyum. Dia sebenarnya mendeteksi energi mental Lindong yang menyelidik di sekitar tempat itu. Lindong tersenyum dengan cara yang tidak berkomitmen, sementara hatinya merasa sedikit terkejut dengan indera tajam Ying Huan. Energi mentalnya, biasanya cukup tersembunyi. Kecuali jika seseorang yang berpengalaman dalam budidaya energi mental yang lain, akan sangat sulit untuk merasakan energi mentalnya yang sedang menyelidik. Meskipun aku fokus pada budidaya Yuan Power aku, energi mental aku juga cukup baik. Meskipun tidak sekuat milikmu, aku telah selamat dari satu Wind Lightning Trial. Ucap Ying Huan, yang tampaknya menyadari keraguan Lindong. Alis Lindong tanpa sadar berkedut saat ini. Jelas, dia tidak menyangka, bahwa wanita muda di depannya ini benar-benar berlatih Yuan Power dan mental energi pada saat yang sama. Dia segera tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, tidak heran suaranya sangat misterius. Sepertinya, itu sebagian karena energi mental, gumam Lindong. Itu selalu baik untuk berhati-hati, ucap Lindong. Lindong berkata dengan lembut. Dia juga mengerti, bahwa Ying Huan menyadari apa yang dia gunakan untuk energi mentalnya. Awalnya, aku berpikir bahwa, ini akan menjadi misi biasa. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi sangat merepotkan, ucap Ying Huan. Ying Huan duduk di samping Lindong. Matanya menatap pohon kuno yang hitam, sebelum dia langsung melanjutkan ucapannya. Namun, aku senang keadaan berubah seperti ini. Jika kita benar-benar dapat memperoleh benih pohon kuno abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi Dao Sek kita. Akan ada banyak murid yang akan mendapat manfaat darinya di masa depan, dan Dao Sekte kita juga akan menjadi lebih kuat, ucap Ying Huan. Lindong kaget sesaat, ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada sedikit pun keserakahan di wajah wanita muda ini ketika dia berbicara. Meskipun ada daya pikat yang sangat besar dari pohon kuno Yuan abadi, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah sekte mereka. Lindong melengkungkan bibirnya sedikit, dan matanya agak rumit. Dia jelas telah melalui lebih banyak hal jika dibandingkan dengan Ying Huan. Pengalamannya selama tahun-tahun ini, telah membuatnya sangat berhati-hati. Meskipun dia saat ini memiliki kesan yang sangat baik tentang Dao Sekte, pikiran pertamanya ketika dia menyadari nilai pohon kuno Yuan abadi, adalah kejujuran. Bukan bagaimana dia bisa membantu Dao Sekte untuk mendapatkannya. Dia mungkin tidak jauh lebih tua dari Ying Huan, tapi dia jelas tidak bersalah seperti Lindong. Tentu saja, jika Lindong masih memiliki mentalitas setelah semua yang telah dia lalui selama bertahun-tahun, mungkin, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ini. Mulut Lindong tanpa sadar terangkat menjadi lengkungan, saat dia melihat sukacita yang tulus di wajah wanita muda itu. Sebuah sekte yang mampu memerintahkan hati para anggotanya, adalah sosok yang benar-benar kuat. Persaingan antara sekte super di wilayah Suan Timur sangat ketat. Jika kekuatan sekte kami dapat ditingkatkan, senior kami juga akan mendapatkan perlindungan tambahan ketika mereka berada di luar. Ucap Ying Huan. Ying Huan membelai dagunya yang halus dan seputih salju dengan tangannya. Kuncir hitam gelapnya jatuh ke pundaknya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memutar matanya ke arah Lindong. Kamu sangat berbakat. Jika kamu bergabung dengan Sky Hall, pencapaian masa depan kamu pasti akan spektakuler. Untungnya, kamu melakukannya dengan cukup baik di Desolate Hall. Kalau tidak, aku akan terlalu malas untuk berurusan dengan orang sepertimu, yang membuat keputusan secara acak berdasarkan kesukaanmu sendiri, ucap Ying Huan. Lindong tersenyum. Namun, dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan tentang masalah ini. Akhirnya, dia mengerti bahwa Ying Huan tidak sengaja menemukan kesalahan padanya selama tahap seleksi hall. Sebaliknya, dia menjadi marah atas apa yang dia anggap sebagai keputusannya, yang tampaknya tidak bertanggung jawab.
Saat ini, sulit baginya untuk menempatkan sekte sebagai hal terpenting dalam hatinya seperti Ying Huan. Namun, dia juga memahami perspektifnya. Yakinlah, jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki biji, kami pasti akan membawanya kembali. Lindong berkata dengan lembut. Ying Huan tersenyum manis. Senyumnya sangat memikat saat dia melengkungkan bibir merahnya dan mengangguk berat. "Woi, apa yang kalian bicarakan?" teriak duo Jiang Kun. Jiang Kun dan Yuan Ling akhirnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka terdengar acuh tak acuh, ada nada kecemburuan di dalam suara mereka. Ini tanpa sadar menyebabkan Lindong tertawa pelan. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebelum dia menatap pohon kuno Immortal Yuan. 5 buah yang tergantung di atasnya sudah mulai bergetar sedikit. Buahnya akan matang. Segera, Ying Huan dan yang lainnya juga menyadarinya. Ekspresi tegang namun gembira muncul di wajah mereka. Mata Lindong terfokus pada pohon kuno Immortal Yuan. Riak energi yang mengejutkan terus-menerus tersebar darinya. Bahkan tanahnya sendiri sedikit bergetar. Bas. 5 buah merah cerah juga mulai bergetar lebih intens. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba bergetar hebat sebelum mereka benar-benar jatuh dari pohon. Lindong melambaikan tangannya. Kekuatan hisap meletus, dan mengisap 5 buah kuno Yuan abadi ke tangannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mencernanya saat ini. Semua orang benar-benar fokus pada pohon kuno Yuan abadi ini. Setelah buahnya jatuh, riak energi yang dipancarkan dari pohon tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Cahaya hijau yang kaya menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kekuatan kehidupan yang kaya tampaknya dipancarkan dari dalamnya. Sukacita segera melonjak di mata kelompok Ying Huan ketika mereka melihat adegan ini. Berdengung, pohon kuno Yuan abadi gemetar. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di cabang pohon. Life force mengejutkan dipancarkan dari dalam cahaya hijau ini. Benih kuno Yuan abadi. Suara gembira liar langsung dipancarkan dari mulut Jiang Kun. Mata Lindong terfokus pada cahaya hijau yang tidak biasa. Matanya tiba-tiba menyusut. Pohon kuno Immortal Yuan tiba-tiba bergetar hebat ketika matanya menyusut, cahaya hijau tebal tiba-tiba tergagap dari atas pohon. Akhirnya, menerobos hutan dan menembak langsung ke arah awan. Ekspresi Lindong langsung berubah suram ketika dia melihat adegan ini. Pilar cahaya hijau menerobos hutan dan memasuki awan. Seperti penghalang cahaya hijau yang sangat besar, itu turun dari langit. Keributan yang ditimbulkannya bisa terlihat jelas di mana-mana dalam radius 50 km. Ekspresi Lindong berubah suram ketika dia melihat adegan ini, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya, tidak mungkin untuk diam-diam membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke Sekte Dao. Di sisinya, kegembiraan di wajah Ying Huan dan yang lainnya juga dengan cepat menghilang pada saat ini, sementara kepanikan melintas di mata mereka. Swoosh! Di hutan, Yuan Fang juga khawatir dengan keributan ini. Membawa selusin murid bersamanya, dia bergegas, hanya untuk akhirnya menghela nafas ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang. Apakah berita ini telah dikirim kembali? Lindong dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan suara serius. Seharusnya sudah sampai kepada mereka. Namun, terlepas dari seberapa cepat mereka, kemungkinan bala bantuan hanya bisa tiba besok hari, ucap Yuan Fang dengan pahit, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada berita yang sangat buruk. Sebelumnya, kami menemukan jejak beberapa orang di sekitar tambang. Jika aku tidak salah, mereka kemungkinan dari Misa Segel Iblis. Ucap Yuan Fang. Misa Segel Iblis. Ekspresi Ying Huan dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Faksi yang cukup terkenal di dalam Blood Rock Grounds. Pemimpin mereka disebut Yao Ling, dan berada di peringkat keempat dalam daftar yang diinginkan sekte tersebut. Dia kemungkinan telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh. Ying Huan mengertakkan gigi peraknya dan menjawab. Tahap 9 Yuan Nirvana. Ekspresi Lindong sedikit berubah pada saat ini. Tempat ini memang layak menjadi wilayah Suan Timur. Setiap kriminal acak yang mereka temui, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Yao Ling pernah menjadi diakon gerbang Yuan. Namun, dia dikeluarkan setelah melakukan kejahatan besar. Namun, ia memiliki latar belakang yang cukup luar biasa.
Karena itu, unit penegakan Yuan Gate lemah dalam mengejarnya. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di Blood Rock Grounds dan dia cukup terkenal, ucap Yuan Fang menambahkan. Sungguh tidak terduga, bahwa kita menjadi sasaran mereka. Jiang Kun berbicara dengan nada yang tenang. Ada 3 kota dalam radius 50 km dari tambang kami. Kota-kota ini sangat kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Dengan keributan besar, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Haruskah berita tentang Immortal Yuan Ancient Seed menyebar? Lalu, wajah Yuan Fang berubah menjadi sangat serius saat dia berbicara. Panen benih. Lindong mengerutkan alisnya erat dan berbicara dengan suara yang dalam. Iya, Ying Huan mengangguk. Dia tidak berani ragu saat dia melangkah maju dengan cepat. Tangannya langsung menembus pilar cahaya, dan meraih titik bercahaya paling terang di dalamnya. Setelah Ying Huan meraih tempat bercahaya dan menarik tangannya, pilar cahaya besar akhirnya secara bertahap menghilang, sementara Lindong juga melihat ke atas. Pada saat ini, ada biji hijau tua bundar tergeletak dengan tenang di telapak tangan Ying Huan. Permukaan benih tampaknya memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami di atasnya. Life force mengejutkan terus-menerus dipancarkan dari dalam. Apakah ini benih pohon kuno Yuan abadi? Pikir Lindong. Lindong melirik pohon hitam. Setelah biji diekstraksi, kilau hijau gelap yang awalnya menutupi cabang-cabangnya juga menghilang. Sementara itu, kekuatan hidupnya juga berkurang secara signifikan. Batang hitamnya tampaknya terbuat dari logam, dan ranting-rantingnya seperti cabang-cabang logam dingin. Perasaan dingin yang lama, kuat, dan dingin menyebar darinya. Lindong menatapnya. Matanya bergerak sedikit saat dia mengulurkan tangan dan merasakannya. Ketika tangannya menyentuh cabang pohon es hitam dingin, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuhnya berubah lamban. Seolah-olah itu telah ditekan oleh sesuatu. Hatinya segera menjadi sedikit terkejut. Batang pohon kuno Yuan abadi memiliki efek misterius menekan berbagai jenis energi. Hanya dengan menyentuh akarnya, seseorang dapat menghindari efek penekan ini. Namun, ini terlalu berat. Bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak dapat mengayunkannya sesuka mereka. Ying Huan tampaknya menyadari apa yang dipikirkan dan dijelaskan Lindong. Oh, alis Lindong berkedut setelah mendengar ini. Dia mengambil langkah ke depan saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tanah di depannya langsung retak terpisah, mengungkapkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon kuno Yuan abadi. Lindong menekuk tubuhnya dan mengulurkan tangannya, meraih akar hitam paling tebal. Perasaan sedingin es yang menusuk tulang merembes keluar. Memang berat, ucap Lindong. Lindong menarik-narik akar pohon tersebut. Namun, dia terkejut karena telah menemukan bahwa pohon kuno Yuan abadi ini tidak bergerak sedikit pun meski kekuatannya sangat kuat. Namun, semakin sulit, minat Lindong semakin kuat. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat, ketika pembuluh darah di lengannya mulai bergoyang. Seseorang samar-samar bisa melihat beberapa sisik naga hijau muncul di lengannya, saat kekuatan agung diam-diam meletus. Bang! Setelah Lindong melepaskan kekuatan naganya, pohon kuno Immortal Yuan besar itu, yang tingginya puluhan kaki, sebenarnya langsung dicabut oleh Lindong sebelum tatapan tertegun dari kelompok Ying Huan. Wow! Lindong meraih akar pohon besar dan mengayunkannya dengan keras. Udara di depannya segera meledak. Sebuah energi yang tak terlihat meletus darinya, secara langsung menyebabkan retakan besar yang lebar terkoyak di tanah di depannya. Barang yang begitu bagus, gumam Lindong. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum, ketika dia melihat betapa kuatnya objek ini. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan pohon kuno Immortal Yuan di tas Qiankunnya dengan cara biasa saja. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Ying Huan menatapnya dengan ekspresi aneh. Meskipun kulitnya tebal, wajah Lindong tidak bisa membantu, tetapi merah sedikit ketika dia melihat ini. Dia batuk kering dan baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera, dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, "Masalah akan datang," ucap Lindong. Tubuh Lindong bergerak setelah dia berbicara. Dia bergegas ke atas, menerobos kanopi hutan saat dia muncul di langit di atas hutan. Dia memandang sekeliling dan akhirnya berhenti di suatu tempat di kejauhan. Lusinan sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Banyak tatapan teduh dan dingin dikunci ke kelompok Lindong dari bawah jubah hitam itu.
Swosh swosh. Fluktuasi muncul di hutan di bawah ini. Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar, sebelum berhenti di samping Lindong. Mata mereka juga melihat ke depan. Misa segel iblis, itu memang seperti bajingan itu. Ketika Yuan Fang melihat puluhan sosok hitam, matanya menjadi gelap saat dia mengutuk. Masih ada cukup banyak orang yang menuju ke lokasi kami, mereka kemungkinan para ahli dan faksi di dekatnya yang telah diperingatkan. Gumam Lindong. Energi mental Lindong menyebar keluar. Segera, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan suara angin sepoi-sepoi dari langit yang jauh, ketika beberapa aura samar mulai muncul satu demi satu. Ada beberapa murid Dao Sekte sesekali bergegas di hutan di bawah ini. Jumlah mereka tidak sedikit, dan berjumlah 100 orang. Namun, Lindong tahu bahwa jika berita Immortal Yuan Ancient Seed ini menyebar, hanya angka-angka murid ini saja tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Haha, Yuan Fang, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dengan patuh serahkan benih kuno Yuan abadi. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini. Ucap Sulei. Seseorang di depan menarik jubah hitamnya, memperlihatkan wajah setengah baya yang gelap dan dingin. Dia tersenyum aneh ketika dia menatap Yuan Fang dan berbicara. Sulei, kamu benar-benar berani menargetkan sesuatu yang milik Dao Sek kami. Mata Yuan Fang sedingin es ketika dia berteriak. Selama kita mendapatkan seed kuno Yuan abadi, kepala kita secara alami dapat menggunakannya untuk menukar hadiah besar dari gerbang Yuan. Lalu, apa yang bisa dilakukan Sekte Dao kamu? Orang setengah baya bernama Sulei tertawa sinis. Orang itu adalah yang kedua dalam komando Misa Segel Iblis, Sulei. Orang-orang memanggilnya Lightning Blade. Dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Ying Huan berbisik di samping Lindong. Ada 6 anggota inti dalam Misa Segel Iblis. Mereka semua adalah orang-orang yang ada di daftar sekte yang diinginkan. Selain Sulei, 4 sisanya memiliki kekuatan dari 7 tahap Yuan Nirvana. Kepala mereka, dia belum mengungkapkan dirinya. Mata Lindong menyapu sekelompok figur hitam sebelum berkomentar. Ya, orang itu sangat licik. Namun, dengan Iblis Sel Misa meluncurkan operasi besar, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Kata Ying Huan. Lindong mengangguk pelan. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke arah langit yang jauh. Banyak bintik hitam melayang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berubah menjadi banyak sosok yang muncul di langit. Mata yang curiga memandang ke arah kelompok Lindong. Ketika dia melihat semakin banyak ahli bergegas, hati Lindong semakin tenggelam. Situasinya hanya semakin memburuk, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.